Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu guru karyawan semuanya. Mari sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, dan terlebih lagi hari ini kita menjalani PTS hari yang kedua, mari kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa dan renungan pagi terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas berkat kesehatan yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dan pada hari ini ya Bapa, kami hendak memulai aktivitas kami untuk mendengarkan sabdamu pada hari ini terlebih dahulu dan merenungkannya di dalam hati kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk membuka pikiran, hati dan budi kami, sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini sungguh dapat menjadi bekal bagi kami sepanjang hari ini. Kami serahkan semuanya ini ya Bapa ke dalam kuasa tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pada hari ini diambil dari Pengkhotbah 12 ayat 9. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Itulah bacaan pada hari ini, dan renungan pada hari ini bertema rearrangement. Apa itu rearrangement? Rearrangement memiliki arti menata ulang sesuatu atau seseorang atau keadaan yang ditata ulang. Kata rearrangement ini juga dapat berarti memulai lagi. Dalam ayat di atas kita melihat kata ini sebagai 3M, yaitu menimbang, menguji, dan menyusun. Mari kita belajar dari yang pertama, menimbang. Kata menimbang dalam kamus berarti mengukur berat benda, memikirkan baik-baik untuk menentukan baik buruknya, salah atau tidaknya dan sebagainya, mengingat, mengindahkan, dan hendaknya kita tidak terburu-buru untuk berkata atau memutuskan sesuatu, apalagi bertindak. Mengapa kita perlu pertimbangan yang matang sebelum bertindak? Karena orang yang bersikap dewasa akan menimbang-nimbang dahulu apa yang akan ia katakan dan putuskan dan lakukan sebelum ia bertindak. Berikutnya kata menguji. Kita perlu menguji setelah menimbang. Kata menguji dalam kamus memiliki arti yang pertama memeriksa untuk mengetahui mutu sesuatu, yang kedua memeriksa atau kadar emas dengan batu uji, yang ketiga mencobai berupa ketaatan, kesetiaan, cinta, ataupun kesucian. Setiap pertimbangan yang kita miliki harus kita uji dahulu sebelum kita lakukan. Bahkan jika perlu, setelah kita sudah menguji semua pertimbangan kita, maka kita harus membatalkan semua hal yang telah kita pertimbangkan sebelumnya demi kebaikan dan kebutuhan kita nantinya. Dan yang terakhir, kata menyusun. Kita perlu menyusun setelah menimbang dan menguji. Kata menyusun dalam kamus memiliki banyak arti. Yang pertama, mengatur dengan menumpuk secara tindih-menindih, menaruh berlapis-lapis. Yang kedua, mengatur secara baik. Yang ketiga, menempatkan secara beraturan. Yang keempat, membentuk pengurus. Yang kelima, merencanakan. Dan yang keenam, mengarang buku. Setelah menimbang dan menguji, apa yang akan kita pikirkan, katakan, dan lakukan, kita harus menyusun ulang semua itu untuk kebaikan kita akhirnya. Di dalam hidup ini, sesungguhnya tentang terus-menerus menata ulang apa yang sudah dijalani. Membenahi terus-menerus itu juga selalu kita lakukan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 9, kita melihat rearrangement sebagai 3M, yaitu menimbang, menguji, dan menyusun. 3M ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus senantiasa terus belajar untuk menata kembali kehidupan, sehingga semakin hari semakin disempurnakan
semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang sungguh menyadari bahwa menimbang, menguji, dan menyusun adalah hikmat dan kehendak Allah bagi umatnya. Marilah kita mau terus berproses dan menata ulang kehidupan kita. Demikianlah renungan pada hari ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah berkehendak atas diri kami sejak kami dilahirkan hingga pada saat ini. Bapa, kami bersyukur atas berkat-Mu setiap hari yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Dan kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami, sehingga di dalam hidup kami senantiasa menata ulang diri agar seturut dengan kehendak-Mu. Pada hari ini ya Bapa, kami serahkan diri kami di hadapan-Mu, terlebih bagi diri kami yang saat ini menjalani PTS. Bapa, berkati dan bimbing kami, sehingga apa yang boleh kami pelajari pada hari-hari sebelum ini, boleh dapat kami gunakan pada hari ini untuk mengerjakan ujian kami pada hari ini. Kami serahkan seluruh prosesnya hari ini ke dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Bimbinglah kami sehingga apa yang sungguh-sungguh kami telah lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat berhasil baik seturut dengan kehendak-Mu pula. Kami serahkan pula seluruh aktivitas kami pada hari ini ya Bapa ke dalam bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh menutup hari-hari kami dengan penuh syukur kepadamu. Kami serahkan semuanya ini ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan di hadapan-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pada hari ini dan selamat menjalani PTS hari yang kedua. Sukses selalu, Tuhan memberkati.